Oke guys, kembali lagi bersama Info Bola. Aduh, sudah lama saya nggak membuat video tentang pertandingan bola di channel ini, di akun ini, di Info Bola. Sebenarnya sih saya mau ya membuat video tentang itu, cuman saya takut banyak yang berkomentar negatif, dalam arti komentar negatif karena saya ini mengkomentari sebagai fans timnas. Nah, Info Bola ini saya buat untuk mayoritas untuk tim nasional dari U16, U17, U16 masih ada nggak ya? U17, U20, U23 dan senior. Dan yang masih belum tahu, Coach Nova Arianto sekarang pindah dari U17 menjadi U20, dan yang pemain-pemain U17 dulu yang di Piala Dunia sekarang sudah naik level menjadi U20. Kita harus pantau untuk U20 naungan Coach Nova Arianto untuk gimana caranya bisa berkembang lagi untuk meneruskan U23 seperti yang sudah terdahulu. U2 kita dulu pernah lolos semifinal, kalah sama Uzbekistan, dan mau lolos Olimpiade kalah playoff sama apa lupa ya, dari mana lupa gue. Nah, itu apakah bisa terulang? Seenggaknya habis lolos fase grup. Iya, kita lihat aja nanti agenda U20. Tapi sekarang saya mau memfokuskan untuk membahas tentang kegagalan U17 di AFF 2026. Jadi, timnas U17 di ajang Piala AFF 2026 yang diselenggarakan di Indonesia, lebih tepatnya di Delta Sidoarjo sama Gresik ya, di bawah naungan Coach Kurniawan. Siapa sih yang nggak tahu Coach Kurniawan ya kan? Siapa yang nggak tahu pemain bisa dibilang legenda lah, pemain senior ya kan, persepak bolaan di Indonesia, mengalami kegagalan, gagal meloloskan Indonesia di semifinal. Saya sebagai fans timnas lah ya, bisa dibilang 6 tahun, masih 6 tahun dari 2019 2020 sudah sedikit. Itu timnas Indonesia masuk Piala AFF aja ya, itu ibaratnya kayak masuk Piala Dunia. Dulu saya nggak tahu itu ada kompetisi Piala Asia. Kalau Piala Dunia kan siapa yang nggak tahu ya? Saya nggak tahu ada AFC itu, saya nggak tahu ya kan. Semenjak ada STY saya tahu, oh ternyata sebelum lolos Piala Dunia itu ada AFC, ada kualifikasi untuk lolos Piala Dunia, ada kualifikasi Asia dulu, level Asia dulu yang isinya apa? Jepang, Korea, Australia dan lain-lain sebagainya, ya kan? Kenapa? Waktu di saat 2019, 2018, 2019 itu euforia Indonesia musuh Malaysia itu luar biasa. Indonesia masuk AFF itu ya, masuk semifinal, mengalahkan Vietnam, mengalahkan Thailand, luar biasa. Menurutku wow, ini kayak sekelas Piala Dunia ini, apalagi Piala Dunia kan. Oh mikir gitu, ternyata ada AFC semenjak adanya era Sintayong ya. Saya gak ngikutin ke belakang ya, cuman di era 2018. Nah sekarang Indonesia berada di peringkat 3 di fase grup ya kan. Di grup nomor pertama ada Vietnam, nomor kedua ada Malaysia dengan total 6 poin, dan Indonesia total 4 poin, Vietnam total 7 poin, dan Timor Leste 0 poin. Dengan Indonesia mengalahkan pertandingan pertama, mengalahkan Timor Leste 4-0 dan kalah dengan Malaysia 1-0 dan seri versus Vietnam. Di sini saya sebagai fans timnas ya, bukan pengamat bola dan lain, cuman ingin mengomentari, tapi bukan hal teknis, tapi mengomentari biasa aja tentang kegagalan timnas Indonesia U17.
menurut saya timnas U17 yang sekarang dibanding Coach Nova Arianto pertama kali untuk timnas U17 sendiri orangnya ya, para adik-adik U17 itu menurut saya mempunyai fisik yang lumayan kuat dibanding kakak-kakaknya yang dulu ya kan. Awal-awal timnas Indonesia U17 di bawah naungan Coach Nova itu memang digempur fisiknya habis-habisan, digempur sampai ada piala kemerdekaan, ada piala gini piala gitu, lomba-lomba. Untuk apa? Untuk fisik. Jadi fisik di usia umur ini sangat rentan. Paling cuma main 60 menit 70 menit dah capek. Tapi di kemarin di Coach Kurniawan itu dia mainnya high pressing semua, mainnya menyerang semua, menyudutkan, apalagi musuh Timor Leste, Malaysia dan kemarin Vietnam. Tapi energinya itu sangat-sangat besar menurut saya. Kan tetapi yang dikritisi di sini adalah kenapa kok bisa gagal sih? Pertama adalah tumpulnya daerah penyerangannya. Jadi di timnas Indonesia itu banyak ya main ego juga banyak. Masalah kalau ego bisa enak gitu masuk sih. Kayak kemarin ada Vietnam yang tendang dari luar kotak penalti meskipun gak gol gak masalah ya kan. Terus ada dari timnas Indonesia juga kalau salah musuh Malaysia, kalau nggak salah lupa gue ya kemarin Malaysia ada namanya siapa. Nah itu juga berani dulu ya, tapi berani jangan ngawur dong, ada akurasinya juga kan, sudah selevel timnas Indonesia gitu ya, meskipun kelompok umur. Tapi secara teknik dan itu urusan mereka, cuman saya mengomentari itu secara tontonan ya. Menurut secara fisik sudah bagus ya kan, cuman yang dikurangi di sini adalah salahnya passing, kontrol bola yang masih jelek, dan umpan-umpan. Udah tahu temannya nggak bisa lari cepet ya, nggak bisa lari ini nggak Vietnam itu banyak loh umpan lambung, bola lambung yang nggak sampai ya kan, nggak sampai. Tapi itu semua bisa diperbaiki ya kan, karena perbedaan Coach Nova memang dulu waktu dia jadi pemain dia memang tidak bermain sebagai penyerang ya kan. Jadi apalagi dia belajarnya di Coach Sintayong STY, jadi mode bertahannya luar biasa. Meskipun waktu di Piala Asia itu kalah 6-0 sama Korea Utara ya, tapi gak masalah. Saya kecewa juga sih itu waktu Korea Utara bisa kebantai 6-0 gitu, tapi salah ya dengan lihat gempuran seperti itu. Tapi kita fokuskan ke Korea ya. Nah di Piala Asia kemarin kita sudah sampai semifinal ya, itu di Korea Utara, musuh Korea Utara 6-0 kebantai. Yuk. Terus masuk lolos Piala Dunia itu menang 1 kali 3-1 ya kayaknya. Nah sudah lama sekali kan, dan di sini gagal masuk semifinal Piala AFF. Padahal dulu 2024 U16 itu Indonesia juara 3 musuh Vietnam 5-0, kalah musuh Australia. Gimana ya, aduh. Kenapa? Bulan Mei timnas U17 sekarang itu akan menghadapi grup yang sangat sulit, yaitu grup dengan raja terakhir yaitu Jepang gitu ya. Jepang, Cina ya kan, sama Qatar itu bareng Qatar ya. Bisa diharapkan gimana ya, bukan aku pesimis, tapi aku berharapnya dengan fisik yang seperti itu 90 menit, 80 menit, 70 menit masih strong. Karena saya lihat sebagai penonton tuh nyerang terus, awal nyerang, nyerang, cuman mereka masih ragu, masih takut, dan masih gerumbel di tengah. Jadi sudah dipegang tim sendiri, masih belum ada untuk maju gitu loh. Nah jadi untuk orang yang megang bola ini mau ngumpan ini bingung gitu, mau umpan ke siapa, nggak ada orang, nggak ada yang barengin gitu kan. Jadi masih bingung, itu kekurangannya ya. Jadi saya di sini cuman itu karena saya prihatin banget. Saya udah nonton ketika pertandingan tersebut. Musuh Vietnam tuh masih longgar loh itu hitungannya. Antara Vietnam yang mengalah atau memang mengumpulkan energi karena besok musuh Australia atau musuh Malaysia, musuh Laos, nggak tahu. Nah, Laos lolos.
Jadi itu saja dari saya, semoga Coach Kurniawan semangat ya kan, atau misalkan pokoknya tim U17 harus bisa bersaing lah di Piala Asia ya kan, jangan sampai ladang lumbung gol ya. Itu saja dari saya, semoga timnas U17 bisa berjaya dan timnas lainnya senior pun bisa berjaya. Dan jangan lupa kalian follow, like, comment, share lah. Sampai emosi aku. Subscribe juga, dan sampai jumpa di video info bola lainnya. Dadah.